Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 silam menjadi momen penting percepatan kemerdekaan negara Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain. Hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan sejumlah golongan, namun untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan, darah, dan air mata. Setelah peristiwa Rengas Dengklok inilah, Soekarno dan juga Hatta bertolak menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda yang saat ini merupakan gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munasprok ini terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini merupakan salah satu saksi bisu dari perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 silam. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih mendalam dan juga mengupas bagaimana kisah di balik fakta dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada tahun 1945. Dan pemirsa, ini merupakan tampilan dalam dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di mana untuk menyingkap lebih dalam dan juga melihat kisah-kisah di balik rangkaian perumusan naskah proklamasi pada tahun 1945 silam. Dan saat ini saya sudah melakukan janjian dengan salah satu edukator dari museum ini sendiri, dengan Bung Aidil namanya. Kita akan segera untuk melihat ataupun berkomunikasi dengan salah satu edukator tersebut. Dan Bung Aidil, apa kabarnya Bung Aidil? Apa kabar Bung Max? Bung Aidil, Sehat. Terima kasih Bung Aidil sudah mengizinkan begitu Simpo TV bisa hadir di museum ini Bung Aidil. Mungkin terkait dengan museum ini Bung Aidil, kita melalui ataupun pertama dari mana nih Bung Aidil? Nah, untuk alur kunjungan biasanya kita mulai dari ruang pertama yang sebelah Ruang sana. pertama. Oke. Mungkin lewat mana? Lewat sini aja. Iya. Oh, dari sini Bung Aidil. Oke. Untuk ruang pertama ini Bung Aidil, ini namanya kalau boleh Bung Aidil elaborasi seperti itu, ini ruangan apa Bung Aidil? Nah, ini ruangan pertama Ya. adalah ruang tamu ya. Oke. Jadi di ruangan inilah pertama kali tuan rumah yang waktu itu orang Jepang, Ya. Laksamana Muda Tadashi Maeda, Yes. menerima kedatangan tokoh-tokoh Indonesia yang baru kembali dari Rengas Dengklok. Oke. Iya. Jadi kenapa tokoh-tokoh yang dari Rengas Dengklok memilih lokasi dari gedung ini sendiri, Bung Aidil? Untuk pemilihan tempat, kenapa naskah proklamasi itu akhirnya dilakukan di rumah Maeda itu. Jadi memang ini terkait dengan bagaimana dulu sejarah panjang antara Tadashi Maeda dengan beberapa orang tokoh Indonesia. Oke. Jadi kalau ditelusuri lagi beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya Laksamana Maeda ini sudah terlebih dahulu berkenalan dengan beberapa orang tokoh Indonesia. Oke, seperti salah satu. Ya, salah satunya itu seperti misalnya Ahmad Subarjo dan Oke. juga Bung Hatta. Ya. Jadi ketika tokoh-tokoh dari Indonesia itu bersekolah di Belanda, Ya. jadi waktu itu memang Tadashi Maeda juga menjadi perwakilan atase militer dari Jepang itu Oke. yang diutus ke Belanda Ke juga. Belanda sendiri. Nah, jadi memang waktu itu orang-orang Asia itu yang walaupun dalam kegiatan belajar ataupun kuliah itu sering memikirkan bagaimana nasib bangsa yang dia tinggal. Oke. Nah, sedangkan dia sedang berkuliah dan bangsanya sendiri itu masih dalam keadaan terjajah. Maka sering dibuat sebuah forum pertemuan antara pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia itu. Sering diadakan pertemuan semacam itu. Nah, disitulah beberapa orang tokoh Indonesia yang tadi saya sebutkan itu bertemu dan berkenal dengan Tadashi Maeda. Nah, kemudian juga kita lihat lagi sejarahnya itu tentang pertemanan ini. Nah, ketika sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Yes. itu ada namanya masa spionase Jepang. Spionat pada tahun? Pada tahun sebelum 1942 itu. Oke. Jadi waktu itu memang tujuannya itu untuk memata-matai gerak-gerik
Belanda waktu itu yang sedang menjajah Indonesia, dan juga mempelajari apa saja aktivitas-aktivitas orang Indonesia waktu itu. Nah, jadi sebelum dia menguasai Indonesia itu dia pelajari dulu. Pelajari dulu seperti itu. Nah, salah satu yang diutus sebagai spionase Jepang itu juga Tadashi Maeda. Nah, di situ akhirnya ketika Maeda itu diutus, maka dia menghubungi kembali orang-orang Indonesia yang telah dia kenal waktu di Belanda itu. Di Belanda seperti itu. Ya, seperti itu. Ini kan tadi kan dari Rengas Dengklok dibawa ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini sendiri. Kalau kita bisa melihat Bung Aidil terkait dengan sejarah dari gedung ini sendiri terkhusus, ini seperti apa nih Bung Aidil? Ya, sebenarnya memang kalau kita bicara tentang sejarah gedung ya, ini memang terkait dengan tidak hanya terkait sebagai peristiwa pembuatan naskah proklamasi. Karena ini memang gedung ini sudah dibangun itu jauh sebelum terjadinya peristiwa perumusan naskah proklamasi. Berarti bisa sekitar tahun 1800-an seperti itu? Tidak terlalu jauh juga, tapi memang waktu itu masih pada masa penjajahan Belanda tentunya ya. Jadi tepatnya itu di tahun 1927. Gedung ini mulai dibangun, kemudian pihak pertama yang menempati bangunan ini adalah orang Inggris. Waktu itu dijadikan sebagai kantor konsulat jenderal Inggris. Berarti dari gedung ini sendiri bukan hanya dari Tadashi Maeda saja, tapi memang jauh-jauh sebelum. Jauh sebelum itu juga sudah dibangun ya. Jadi memang arsiteknya itu orang Belanda, namanya JFL Blankenberg. Sedangkan Inggris sendiri waktu itu menyewa bangunan ini dalam durasi kontrak sewa itu selama 30 tahun. Yang artinya nanti dijadwalkan itu Inggris menempati bangunan ini dari 1931 sampai 1961. Tapi ternyata ketika Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, Inggris mau tak mau harus pergi dari Indonesia gitu. Berarti tadi mungkin kita sambil bergeser mungkin. Iya, boleh. Bung Aidil seperti itu. Berarti pergeseran dari kepemilikan gedung-gedung ini seiring dengan durasi penjajahan seperti itu, baik ketika Inggris selesai menjajah diambil alih oleh negara penjajah lainnya menempati tempat itu seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi memang Maeda sendiri menempati bangunan ini itu hanya selama masa pendudukan Jepang. Kebetulan Maeda itu ditugaskan sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut dari Jepangnya itu. Jadi memang mungkin rentang waktunya itu dari tahun 1942 sampai 1945. 1942 sampai 1945. 3 tahun. Ya, lebih kurang 3 tahun lebih gitu. Tadashi Maeda ada di gedung ini. Tadashi Maeda menempati bangunan ini. Nah, sedangkan peristiwa penting itu terjadi di akhir periode Maeda tinggal di gedung ini. Gedung ini sendiri. Terkait dengan gedung ini tadi kan saya sedikit melihat sedikit estetik dan juga vintage seperti itu, Bung. Ini memang apakah peninggalan-peninggalan dari zaman Inggris kemarin semua dikumpulkan seperti itu di sini, Bung? Ya, jadi memang terkait tadi tentang beberapa pihak yang juga pernah tinggal di bangunan ini. Jadi memang pasca kemerdekaan Indonesia itu ternyata bangunan ini juga ditempati lagi oleh banyak pihak. Pernah Inggris lagi karena dia merasa masa sewanya belum habis. Ketika Inggris datang melalui pasukan sekutu itu, jadi pihak Inggris tinggal lagi di bangunan ini. Kemudian juga pernah Inggris juga kemudian menyewa bangunan ini selama 20 tahun dari tahun 61 sampai 1981. Nah, disitulah akhirnya ketika bangunan ini diambil alih lagi oleh pemerintah Indonesia dan mau dijadikan museum, ternyata bangunan ini diterima dalam keadaan kosong. Iya. Jadi memang untuk koleksi-koleksi yang seperti furnitur yang ada di ruangan-ruangan ini itu memang direplika, dibuat ulang, tapi dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Di ruangan kedua ini kalau bisa dijelaskan ini ruangan apa nih? Nah, ini kalau dari fungsinya pada saat ditempati oleh Tadashi Maeda, ruangan ini lebih difungsikan sebagai ruang makan. Ruang makan. Ya, jadi memang pembuatan naskah proklamasi itu dilakukan di atas meja makannya Tadashi Maeda. Sedangkan untuk Maeda sendiri itu tidak ikut terlibat karena setelah memberikan izin seperti ini, Maeda langsung beranjak ke lantai 2 untuk beristirahat. Beranjak istirahat di lantai 2 sampai masa perumusan itu selesai. Sampai rangkaian peristiwa perumusan naskah proklamasi ini selesai, barulah nanti ketika di bagian akhir itu Maeda turun lagi untuk memberikan selamat pada tokoh-tokoh Indonesia yang hadir pada malam sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah.
Ini Bung Aidil, ada 3 orang, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, sama ada Ahmad Subarjo. Ini mungkin boleh dijelaskan mungkin Bung Aidil terkait dengan peran dari masing-masing mereka itu seperti apa sih, Bung? Ya, ini kalau dari diorama yang ada, itu bisa terlihat ya, bahwa sebenarnya yang benar-benar terlibat dalam pembuatan naskah proklamasi itu hanya terbatas 3 orang ini. 3 orang saja? Ya. Sedangkan tokoh-tokoh Indonesia lainnya yang waktu itu juga ikut hadir, sekitar 40-an orang itu lebih terkonsentrasi menunggu di ruang depan. Jadi memang kalau kita lihat dari diorama ini, waktu itu sebenarnya Bung Karno itu meminta Bung Hatta yang menulis naskah. Oke. Tapi waktu itu Bung Hatta menjawab, kalau saya menulis, itu saya tidak bisa mengerjakan 2 hal secara bersamaan, menulis dan berpikir. Tidak bisa multitasking. Tidak bisa, lebih kurang seperti itu. Jadi akhirnya menulis naskah itu diserahkan kepada Bung Karno. Kemudian untuk isi naskahnya itu, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo lah yang menyampaikan pemikirannya secara lisan gitu. Jadi memang untuk draft atau naskah proklamasi, tulisan tangan Bung Karno itu bisa kita lihat tampilannya lebih kurang seperti ini ya. Nah, ini untuk naskah dari hasil pemikiran 3 orang. Iya, dari 3 orang yang terlibat dalam yang kita sebut sebagai tokoh perumus naskah proklamasi. Iya. Jadi kalau diperhatikan di bagian ini memang ada coretan-coretan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai ini Bung bisa dielaborasi, mungkin ini ada 3 coretan seperti itu. Ya, itu jadi apa aja nih, Bung? Lebih kurang seperti ini ya. Jadi ini bukan karena ini salah tulis ya. Tapi lebih kepada menyamakan persepsi bagaimana pemilihan kata yang paling tepat digunakan pada konteks waktu itu ya. Jadi memang ini tadinya itu ditulis penyerahan. Jadi awalnya itu ditulis penyerahan, yang mana penyerahan ini terkesan bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang, diserahkan oleh Jepang gitu. Kemudian karena ini dianggap kurang tepat, maka diganti lagi menjadi pengambilan kekuasaan. Yang artinya terkesan direbut dari pihak Jepang gitu. Nah, sedangkan kondisinya waktu itu Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua, menyatakan menyerah kepada Sekutu. Kemudian akhirnya dipakailah kata yang akhirnya digunakan itu adalah kata pemindahan. Setelah naskah ini selesai dibuat oleh 3 orang tokoh perumus itu, maka naskah proklamasi itu tentunya dibawa ke depan tokoh-tokoh lainnya yang waktu itu sudah menunggu di ruangan ini ya. Ke depan, berarti dia langsung tidak diketik tapi dibacakan dulu untuk mendapat persetujuan. Kalau dibacakannya gimana, Bung? Nah, posisi Bung Karno waktu itu dalam membacakan naskah proklamasi itu lebih kurang seperti ini ya, lebih di depan tangga di lantai 2, di titik kita sedang berdiri sekarang. Jadi memang waktu itu dibacakan oleh Bung Karno secara berulang dan perlahan. Sehingga ketika naskah itu selesai dibacakan, semua yang hadir itu setuju ya. Ada sekitar 40-an orang tokoh yang datang pada malam itu. Setelah alternatif itu tersebut dipaparkan, kemudian seluruhnya mengamini alternatif ketiga, terutama setelah nanti golongan pemuda yang diwakili oleh Khairul Saleh dan Soekarni tadi lebih menegaskan cukup 2 orang saja. Seperti itu. Setelah diamini menggunakan alternatif ketiga, selanjutnya nih Bung, ini naskah ini dibawa kemana selanjutnya? Nah, memang untuk selanjutnya tentunya naskah ini diperintahkan, artinya Bung Karno waktu itu memerintahkan Sayuti Melik untuk langsung mengetik naskah tersebut. Ruang pengetikan di ruang ketiga. Di area mana ini, Bung? Di sebelah sini. Ada di depan saya, kayaknya sedikit menarik. Boleh kita lihat dulu ya. Sangat menarik sepertinya, Bung. Ini berarti untuk ruangannya ini sendiri itu kenapa ada 2 orang, Bung? Kenapa ada Sayuti Malik sama satu lagi ini mungkin boleh dijelaskan, Bung? Nah, memang kita sengaja menampilkan 2 orang tokoh ya di ruangan ini ya. Karena memang 2 orang tokoh ini memiliki perannya masing-masing. Nah, ini Sayuti Melik yang mungkin mayoritas atau secara umum orang sudah tahu ya, sang pengetik naskah proklamasi. Tapi tokoh yang berdiri ini belum banyak yang tahu ya. Ini adalah BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah. BM Diah. Ya, jadi peran BM Diah ini sebenarnya cukup penting juga ya. Makanya kita tampilkan di ruangan ini. Jadi ketika mengetik naskah proklamasi, BM Diah ini juga seorang jurnalis.
Jadi ketika Sayuti Melik itu melakukan pengetikan, dia itu sering mengkoreksi Sayuti Melik jika ada kesalahan-kesalahan. Gitu. Oke, sesama jurnalis. Sesama jurnalis, dan BMDiah ini lebih mendampingi Sayuti Melik. Oke. Jadi kita bayangkan ya, bukan seperti mesin ketik sekarang ya, bukan seperti laptop atau Iya, PC gitu kan. pada zamannya. Pada zamannya. Jadi Iya. kalau mesin ketik ini, jika ada kesalahan, itu kertasnya harus diganti, diketik ulang. Ganti ulang. Iya, diketik ulang, Oke. ganti Baru yang baru. seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jadi memang waktu itu BMDiah ini sering mengkoreksi kesalahan-kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Sayuti Melik. Nah, jadi kalau posisinya dulu di bagian ini ada sebuah tong sampah gitu sampah. ya. Oke. Jadi kertas-kertas yang tadi salah ketik itu dibuang oleh Sayuti Melik ke tong sampah itu. Mungkin ada Beberapa kali sih, beberapa kali iya begitu? beberapa kali. Jadi memang Oke. kalau salah itu diremas, dibuang ke tong sampahnya. Oke. Nah, termasuk nanti setelah tidak ada kesalahan, di situ naskah ketikannya itu sudah jadi, Iya. yang akan nanti dibacakan oleh Bung Karno. Nah, termasuk naskah tulisan tangan tadi, Oke. itu ikut dibuang oleh Sayuti Melik. Oke, Iya. kenapa harus dibuang, Bung? Yang naskah yang benar-benar hasil perspektif 3 orang itu. Ya, jadi memang waktu itu naskah yang akan dibacakan itu adalah yang naskah ketikan. Oke. Dan juga nanti yang lebih kuat itu sebagai bukti kemerdekaan itu adalah yang naskah ketikan, karena itu nanti yang akan ditandatangan Secara formal. secara formal Oke, seperti itu. oke. Nah, disitulah mungkin Sayuti Melik berpikiran ini mungkin sudah tidak dibutuhkan gitu. Oh, Dan spontan juga diremes dan dibuang ke tong sampah gitu. oke. Nah, disitulah tapi BMDiah berpikiran lain. Dia menganggap ini arsip penting gitu, Aset penting Aset yang penting. dari tulisan ketiga orang Iya. tokoh tersebut. yang harus diselamatkan Oke, gitu. oke. Jadi disitulah akhirnya naskah ini diambil oleh BMDiah dan disimpan. Oke. Untuk proses pengetikan ini, Bung, apakah memang ada sedikit perdebatan begitu dari Sayuti Melik punya perspektif A terkait dengan pengetikan, namun BMD memiliki perspektif lain juga begitu, Bung? Kalau untuk perspektif sebenarnya itu tidak ada drama yang terjadi juga ya. Iya. Jadi memang pengetikannya ya terjadi begitu saja. Oke. Cuma memang waktu itu ada hal lain seperti misalnya mesin ketik yang digunakan. Oke. Jadi waktu itu memang mesin ketik yang digunakan waktu itu adalah mesin ketik yang dipinjam dari markas militer Jerman. Oke, berarti bukan dari Bukan kepemilikan pribadi kedua jurnalis ini, Bung? Iya, bukan dari tuan rumah juga. Tuan rumah, Ya, oke. karena mesin ketik Maeda itu tentunya nanti huruf Jepang ya. Oke. Jadi memang harus dibutuhkan mesin ketik dengan huruf Latin. Disitulah akhirnya waktu itu salah satu asisten rumah tangga Maeda, namanya Nyonya Satsuki Mishima. Nyonya Satsuki Mishima. Mishima. Ya. Itu pergi meminjam mesin ketik di markas militer Jerman. Jadi bisa kebayang ya suasananya sekitar jam 2 malam gitu. langsung Kita meminjam iya seperti itu. lagi mager gitu kan, lagi di rumah Benar, gitu kan, benar, tiba-tiba harus keluar Iya. meminjam mesin ketik Yes. untuk perumusan naskah, mengetik naskah proklamasi. Dan akhirnya disetujui untuk dipinjam, kemudian Sayuti dan juga BMDiah melakukan proses Iya. pengetikan Iya. dengan beberapa kali revisi seperti itu, Bung? Iya, kemudian paginya tentunya mesin ketik ini langsung dikembalikan. Iya. Oke, berarti Bung Karno menunggu di Di mana ya? depan, di bagian depan ruangan ini. Jadi Di area sini, tidak dideskripsikan secara detail ya. Iya. Intinya waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta menunggu Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Oke. Dan ketika naskah itu diterima oleh Bung Karno, Iya. itu naskah itu tidak dibawa kemana-mana, tapi naskah itu langsung ditandatangani di atas piano ini. Oh, berarti piano ini sendiri bukan hanya sebagai orkestra musik saja begitu? Iya betul. Jadi memang ini ada nilai historisnya juga seperti itu. Berarti kalau untuk piano ini sendiri lokasi fix ketika Bung Karno menandatangani di area mana ini, Bung? Nah untuk lokasinya itu kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada ya. Oke, Bung. Jadi di situ ada ilustrasinya. Jadi kalau dari ilustrasi yang ada, Iya, Bung. ya lebih kurang posisi Bung Karno ini di bagian depan piano ini ya. Oh, berarti Iya. Bung Karno langsung Tanda di atas tangan, piano iya. seperti ini. Jejak demi jejak cerita ditinggalkan di dalam gedung ini. Dari ruang tamu menuju meja yang menjadi saksi bersejarah rumusan naskah proklamasi. 3 tokoh perumus naskah proklamasi: Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Ketiganya berhasil
melalui goresan gagasan ide yang dituang, sehingga naskah proklamasi lahir melalui pemikiran ketiganya. Jari jemari mulai mengeksekusi gagasan naskah proklamasi tersebut. Dan dibawa untuk dibacakan pertama kalinya di depan para tokoh yang hadir. Berarti Bung, tadi kan Bung sudah menjelaskan tahunnya juga tahun Jepang seperti itu. Benar. Dan juga saya sedikit memberi fokus pada atas nama bangsa Indonesia. Tadi kan sebelumnya wakil-wakil bangsa Indonesia. Ini kenapa pemilihan kata atas nama bangsa Indonesia, Bung? Ya, jadi memang perubahan ini memang dilakukan setelah adanya kesepakatan siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Oke. Jadi memang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Melik itu tidak terkait esensi atau isi dari naskah itu sendiri. Baik. Hanya hal-hal yang bersifat nanti seperti misalnya penambahan kata hari, bulan, dan tahun. Kemudian juga yang tadinya wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lebih kurang seperti itu. Baik Bung Adil, terima kasih banyak sekali atas perspektifnya sekali lagi. Dan pemirsa, memang terkait dengan keseluruhan dari isi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini memang memiliki sejumlah fakta-fakta ataupun kisah yang nantinya ataupun yang meninggalkan sejarah untuk kita para generasi-generasi saat ini untuk memahami arti perjuangan yang sudah dilakukan pada pejuang terdahulu kita. Karena sesuai dengan ungkapan yang pernah ada hingga saat ini, sejarah itu ada karena dicatat. Perjalanan dari peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh para golongan muda menjadi momentum penting bahwa keinginan negara Indonesia untuk merdeka milik semua elemen. Kesakralan teks proklamasi menjadi penanda bahwa Indonesia menyatakan diri untuk berdiri di atas kaki sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, kemerdekaan Indonesia kini sudah genap berusia 80 tahun lamanya. Lalu, bagaimana masyarakat Indonesia memaknai arti kemerdekaan di era saat ini? Kalau makna merdeka tuh kalau di kehidupan aku ya, sebagai perempuan juga nih, aku pengen bisa kayak leluasa gitu loh untuk berpendapat, karena banyak banget kayak sisi-sisi perempuan tuh yang kadang dianggap sebelah mata gitu di kehidupan sosial kita. Kalau dalam kemerdekaan di kehidupan sosial sebenarnya ada banyak banget aspek yang menurutku harusnya sebenarnya adil untuk keseluruhan. Dan sebenarnya yang paling menonjol di sistem sosial tuh sebenarnya aku ingin tonjolkan tuh di bagian ekonomi. Sebenarnya melihat dari banyaknya masyarakat yang masih ke bawah, ekonomi ke bawah, yang sebenarnya masih membutuhkan banyak bantuan dibandingkan melihat yang hanya di sektor menengah ke atas. Bagaimana seseorang atau masyarakat itu tidak diintimidasi atau didominasi oleh satu kelompok yang lain. Jadi kelompok atau masyarakat itu bebas menentukan dirinya sendiri sepanjang dia patuh pada kesepakatan masyarakat. Kita udah bisa ngelakuin apa aja tanpa ada gangguan dari pihak lain sih.
Selamat petang Ibu Halo. Siap. Devi Rahmawati. Masih Devi Rahmawati. Selamat petang sekali Selamat lagi. petang, Mas. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan memulai ataupun berkomunikasi mengenai perspektif Mbak sebagai pengamat sosial dari Universitas Indonesia soal unsur sosial di kemerdekaan kita. Kita boleh gas? Boleh. Boleh. Mbak Devi, ini kan tahun ini Indonesia sudah 80 tahun merdeka seperti itu. Banyak perspektif masyarakat memaknai arti kemerdekaan sendiri. Dari Mbak Devi sendiri sebagai pengamat sosial, sebenarnya arti kemerdekaan kita itu apa sih Mbak? Dari unsur sosial dan juga budaya. Ya, pertama tentu kita harus paham paling tidak 25 tahun terakhir terjadi pergeseran sosial tidak hanya di Indonesia, tapi kemudian akselerasinya terjadi, percepatannya terjadi ketika kita mendadak digital sejak pandemi 2020. Tapi sebenarnya jauh sebelum pandemi, 15-20 tahun sebelum itu juga kita sudah pelan-pelan, bukan pelan, cukup cepat berubah menjadi masyarakat dunia yang baru yang ditengarai akibat teknologi. Percepatan yang dulu kalau dihitung oleh para ahli itu butuh 2000 tahun, karena adanya teknologi, perubahan-perubahan itu kemudian menjadikan segala sesuatu yang kita jalani hari ini, kita lakukan hari ini, hanya butuh waktu 20 atau 30 tahun paling lama. Itu sebuah mukjizat sosial yang kemudian tentu satu sisi membawa berkah, tapi di sisi lain juga tanda kutip bisa membawa bencana kalau kita tidak mampu mengelolanya. Tapi memang seperti yang saya sampaikan, mendadak digital, gak ada satupun orang yang siap sebenarnya menghadapi era baru ini. Bahkan negara-negara maju sekalipun, atau bahkan misalnya Amerika Serikat yang menjadi ayah kandung dari semua teknologi yang digunakan di dunia hari ini, juga mengalami banyak sekali tantangan menjalani kehidupan sosial di era peradaban digital ini. Dan kalau bicara soal tadi aspek kemerdekaan gitu ya, jelas pergeserannya, teknologi sudah merubah watak masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kalau di masa lalu orang Indonesia itu sebagai bagian dari masyarakat timur adalah masyarakat yang kolektif, masyarakat yang guyup, masyarakat yang gotong royong, yang rame-rame. Sekarang dengan kehadiran teknologi, sebagian masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, yang menjadi warga negara paling banyak di ruang digital, itu kemudian secara budaya sudah bergeser dari budaya kolektif tadi ke menjadi budaya individualis. Nah, ini tentu membuat mereka juga memandang kemerdekaan akan berbeda. Yang kedua, bagi masyarakat Indonesia di masa lalu, identitas kelompok itu menjadi penting. Menonjol daripada identitas pribadi. Suku gue, agama, segala macam itu menjadi sesuatu yang begitu kuat. Sekarang hari ini karena udah nggak ada batasan lagi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Orang di Amerika dengan orang di di Papua itu bisa menggunakan pakaian, cara memotong rambut yang sama, cara bicara yang sama. Maka ini juga akan membentuk kepribadian mereka secara individu, bahkan potensi merubah kepribadian bangsa secara umum gitu ya. Jadi kalau di masa lalu yang namanya kemerdekaan itu adalah bentuknya pengorbanan bersama, bareng-bareng. Nah kalau hari ini kemerdekaan akan dimaknai sebagai sesuatu yang membuat setiap individu bisa merdeka. Yang artinya karena sangat individualis, maka kan sangat berbeda-beda makna kemerdekaan bagi setiap orang tadi. Karena bukan lagi masyarakat kolektif. Kalau masyarakat kolektif, masyarakat gotong royong akan lebih mudah. Jelas makna kemerdekaan akan lebih sama. Tapi kalau ini bersifat sangat subjektif, sangat mikro, tergantung masing-masing si individunya tadi. Tadi kan Mbak bilang terkait dengan pergeseran zaman seperti itu, jadi merubah watak masyarakat yang semula A malah jadi B seperti itu. Memang sejauh ini
peningkatan kualitas masyarakat dalam bersosialisasi di tengah gempuran digitalisasi, ini dari Mbak sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Ya, ruang digital yang digadang-gadang sebagai arena kebebasan yang luas gitu ya, ternyata itu kan kebebasannya semu. Kenapa? Karena kita ternyata hari ini justru dijajah oleh algoritma. Algoritma yang menentukan apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita rasakan. Okay. Jadi bohong kalau kemudian dikatakan bahwa tanda kutip ya bohongnya ya, bahwa di ruang digital semua orang kemudian menjadi bebas. Tidak. Karena semuanya berbasis pada algoritma tadi. Okay. Algoritma itu berbasis pada emosi. Makanya ada banyak hal yang tidak berbasis emosi, khususnya kebenaran, itu kemudian hilang bagaikan buih di lautan. Okay. Yang tersapu oleh samudra informasi yang bisa jadi tidak dapat diverifikasi, yang bisa jadi memang didesain hanya untuk memenuhi hasrat manusia. Jadi potensi gesekan di ruang digital yang kemudian bisa diteruskan atau di follow up di ruang nyata menjadi besar. Yaitu apa? Saya misalnya, saya berkali-kali ini udah 2.333 kali saya katakan. Misalnya saya sebagai pecinta cendol. Ketika saya mencintai cendol, maka algoritma digital saya, baik itu di handphone, di apapun itu, itu akan mengisinya dengan semua tentang cendol. Cendol di mana, rasa cendol ada berapa macam, asal mulanya cendol dan sebagainya. Semua percakapannya tentang cendol. Nah, itu membuat saya sangat bahagia di ruang saya yang sangat tertutup tadi. Begitu saya keluar rumah sesekali, atau saya ke warung, saya lihat ada orang minum boba, es kelapa, dan lain-lainnya, saya akan bilang, wah hati-hati, ini racun, ini nggak benar, ini haram, ini salah, kamu bisa gila, kamu bisa hancur. Bayangkan. Jadi bagaimana desain teknologi itu betul-betul memanjakan egoisme manusia individu yang hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar dan hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat. Sehingga hal yang di luar apa yang dia tidak tahu dan tidak yakini itu akan divonis salah, divonis tidak benar dan sebagainya. Bahkan haram dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya karena artinya potensi konflik itu menjadi tinggi. Potensi orang stres juga menjadi sangat tinggi karena dia dipenjara oleh algoritma yang membuat dia tidak lagi bisa melihat perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai sebuah bencana. Padahal nada itu kalau do semua kan nggak ada indahnya. Harus ada re, mi, fa, sol, la, si dan sebagainya kan begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kemerdekaan secara fisik yang sudah kita dapat ini kemudian harus diisi oleh generasi berikutnya yang sayangnya berpotensi, sekali lagi berpotensi tidak semuanya, berpotensi untuk terjebak pada penjajahan baru. Yang mana ini akan merubah cara pandang mereka tentang kemerdekaan hari ini. Tadi Mbak Devi mencoba menjelaskan mengenai egoisme seperti itu. Ini Mbak, saya coba menghubungkan. Jadi masyarakat di Indonesia ini memang memaknai kemerdekaan itu dengan satu kata cukup, bebas. Nah, Mbak sendiri melihat kata bebas yang dilontarkan masyarakat soal kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun ini seperti apa, Mbak? Ya tentu kalau bicara bebasnya pasti kan bebas itu kan berarti tidak terbelenggu, tidak terikat. Kita boleh melakukan apa saja. Nah, ini kan memang dibawa oleh budaya digital yang memang sangat bebas. Orang bisa
melakukan apa saja, menjadi siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kan itu, saya bisa menjadi laki-laki yang sangat muda, saya bisa mengaku saya sebagai perempuan yang senior, untuk nggak bilang tua atau renta gitu ya, tapi saya kemudian bisa bebas menjelajahi ruang digital, mengatakan apa saja suka-suka saya karena tiba-tiba saya menjadi laki-laki, udah gitu anak usia 9 tahun misalnya, yang sebagai profesi saya sebagai akademisi misalnya, tidak memungkinkan bagi saya menggunakan kata-kata yang kasar, tapi begitu di ruang digital, karena saya laki-laki, masih anak kecil gitu ya, profilnya saya bangun saya anak kecil, maka saya bisa seenak-enaknya gitu ya mengatakan apapun, bahkan menariknya karena tidak ada lagi batasan, saya laki-laki umur 9 tahun gitu kan, kemudian bisa dengan mudah mencolek Bapak Trump gitu misalnya, atau Raja Inggris misalnya, lewat pesan DM di IG dan sebagainya. Jadi kebebasan yang bebas dari penjajahan itu bukan lagi satu hal yang menjadi cara pandang generasi baru. Tapi benar-benar bebas untuk melakukan apapun karena memang mereka lahir di era itu. Sehingga mereka sudah tidak mengerti apa itu penjajahan. Apa itu bertempur. Penjajah tempo dulu seperti itu. Iya, apa itu. Mereka tidak lagi paham tentang itu. Sehingga otomatis karena mereka lahir sudah dengan layar. Bahkan yang paling unik di Indonesia kan, anaknya belum lahir tapi sudah punya akun medsos. Karena kita yang saat gitu kan ya, masih dalam perut juga udah punya akun segala macam. Nah, bayangkan, jangan berharap mereka akan bisa memahami, mempelajari iya, tapi memahami tentang apa itu bertempur, apa itu penjajah gitu ya, itu akan sulit. Nah, ini yang kemudian perlu kita berempati untuk mendengarkan harapan mereka, yang kemudian ya bukan berarti kita harus balik ke zaman dahulu, tidak, tapi artinya kita menerima kondisi yang ada sekarang ya. Kebebasan apa sih yang sebenarnya mereka cari? Tentu ini yang kita bantu gitu ya. Yang namun kita juga perlu membangun kesadaran bahwa kebebasan mereka itu jangan sampai kemudian mereka masuk dalam pasir hisap dari algoritma yang menjerumuskan. Kan hanya itu yang perlu kita jagain. Gitu ya. Tapi eranya sekarang kebebasan ya, suka tidak suka ya kita harus hormati itu. Tapi kalau untuk kebebasan sendiri Mbak, ini apakah memang kebebasan ini bisa dikaitkan dengan subjek yang memiliki perbedaan tingkatan seperti itu? Seperti saya memiliki perspektif kebebasan yang berbeda dengan Mbak Devi begitu, apakah itu bakal nantinya akan mengubah perspektif ke depannya seperti itu terkait dengan kebebasan dalam makna kemerdekaan? Ya, karena bebasnya kemudian punya makna masing-masing, maka ekspresinya tentu beda-beda. Ada yang memaknainya dengan ketika, oh ini hari kemerdekaan, oh ya merdeka, bebas. Oke, karena saya sukanya fashion, maka saya mengekspresikannya dengan pakaian. Ada yang mengekspresikannya dengan makanan. Ada yang mengekspresikannya dengan, enggak, aku mau diem aja karena selama ini aku berisik banget di media sosial. Aku di hari kemerdekaan aku justru ingin bertapa. Aku ingin memaknai diri aku bebas dari obrolan, bebas dari notifikasi, bebas dari segala macam. Jadi aku mau diem aja. Gak apa-apa gitu ya. Jadi artinya biarkan semua orang memaknai kebebasannya selama, sekali lagi, itulah makanya kenapa tetap perlu ada koridor hukum gitu ya, koridor etika dan moral. Karena itu yang kemudian menjadi pagar agar ibaratnya ini jalanan, dia nggak masuk ke selokan atau bahkan masuk ke jurang. Kan kita tetap perlu pagarnya nih gitu ya, supaya mereka tetap sehat, tetap kemudian bisa menjadi warga negara yang bahagia, kan ujungnya itu. Mbak, mungkin kita bisa mundur ke belakang sedikit. Memang tadi Mbak berbicara mengenai kebebasan, kemudian juga egoisme bagi masyarakat dulu dan sekarang. Kalau saya bisa memberikan sebuah contoh seperti itu, dulu masyarakat zaman dulu, baik negara penjajah ataupun negara Indonesia itu memang selalu
aktif ataupun selalu menyerukan dengan dalih demi negara seperti itu. Tapi sekarang sangat tidak ada, bukannya tidak ada, tapi memang sangat minim orang membawa semangat juang itu demi negara. Karena memang sikap egoisme yang tadi Mbak sudah sebutkan itu memang, apakah memang kontras masyarakat sekarang dan zaman dulu itu memiliki perbedaan signifikan seperti itu, Mbak? Gini, itu bukan karena mereka tidak mau mencintai negara atau membela negara. Masalahnya dengan tantangannya adalah dengan kehadiran digital ini mereka menjadi warga dunia. Sebenarnya bagi generasi yang baru ini, generasi Z gitu ya, generasi Alpha dan seterusnya, mereka sudah lahir di mana saya bisa tahu ada kejadian kelaparan yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari tempat saya tinggal. Saya bisa tahu ada orang yang tersiksa di tadi jutaan kilometer dari saya. Saya bisa tahu ada sampah yang menumpuk di tempat-tempat yang bahkan secara fisik saya mungkin sampai akhir hidupnya belum tentu pernah ke sana. Tapi saya bisa tahu di sana ada sesuatu yang menyedihkan. Sehingga kemudian sebagai warga dunia yang disatukan oleh informasi yang tanpa batas, ini membuat kemanusiaan mereka itu akan sangat mudah terusik oleh banyak hal. Bukan hanya oleh sesuatu yang ada di depan pintu rumah mereka, di belakang rumah mereka, atau bahkan mereka tidak mengetahui ada sesuatu di sini karena jarang berinteraksi secara fisik, tapi mereka bisa lebih memahami ada kejadian-kejadian di sana, dan itu membuat mereka sebagai manusia juga mendidih, mereka juga sedih, mereka juga merasa perih gitu ya, tapi cakupannya menjadi sangat luas akibat teknologi tadi. Mbak melihat sebagai pengamat sosial melihat masyarakat saat ini, melihat target Indonesia di 2045 seperti apa, Mbak? Apakah memang nantinya tercapai secara masif atau tetap tercapai namun pelan tapi pasti seperti itu, Mbak, tercapainya? Harapannya kalau memang semuanya konsisten dilakukan dari satu pemimpin yang satu ke pemimpin yang lain, semuanya dijalankan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, saya optimis target di 2045 bisa tercapai. Artinya 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana pemimpin kita sangat serius membangun infrastruktur secara fisik. Nah sekarang Presiden hari ini fokus pada man structure, artinya membangun SDM, yang artinya itu satu model kepemimpinan yang baik, meneruskan yang sudah bagus terus dijalankan, yang belum sempat dikembangkan dirapikan, dan harapannya siapapun nanti yang menjadi penerus kepemimpinan berikutnya juga akan meneruskan semua yang baik yang sudah dimulai oleh pemimpin sebelumnya, sehingga di garis finish salah satunya 2045 bukan garis finish terakhir, tapi itu menjadi salah satu tonggak penting untuk memastikan kita dapat mencapai garis finish berikutnya dengan selamat, sehat, dan sejahtera tentunya. Baik. Mbak Devi, terakhir Mbak, terkait dengan Indonesia tahun ini 80 tahun sudah merdeka. Kedepannya tantangan Indonesia pasti dan memang masih terjadi seperti Mbak tadi bilang, penjajahan baru seperti era digitalisasi itu kian terus menggerus masyarakat kini. Mbak melihatnya untuk masyarakat, bagaimana nih Mbak harapannya, Mbak? Ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena Indonesianya, tapi memang kita lihat masyarakat dunia jadi baper banget. Contohnya apa? Banyak sekali perang, gitu ya. Yang sesuatu yang dulu kita harapkan tidak mungkin terjadi karena satu sama lain sudah begitu saling tergantung, tapi ternyata tetap saja masyarakat yang tadi watak yang ramah menjadi marah gitu ya, itu akibat banyak hal, yang artinya Indonesia juga harus selalu bersiap untuk kembali kepada kearifan lokal kita. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, menjadi orang Timur, yang punya kekayaan banyak hal yang harusnya membuat kita ini menjadi satu-satunya bangsa di dunia yang menjadi wajah dunia seutuhnya. Artinya apa? Perbedaan segala macam ada di sini.
Dan Oke. itu yang menjadikan peradaban manusia menjadi peradaban yang tinggi. Kalau di tempat lain semua orang pelan-pelan menjadi sama, Benar. makanannya semua sama, cara berpakaian sama, cara berpikir jadi sama, justru yuk sama-sama kita rayakan perbedaan, dan Indonesia harusnya menjadi matahari peradaban dunia ke depannya. Oke, Mbak Devi, terima kasih banyak sekali lagi atas segala macam perspektif, baik tadi dari mulai dari penjajahan ini dulu segala macam. Terima kasih sekali lagi Mbak Sama-sama. sudah memberikan perspektifnya sekali lagi. Thank you. Mari Mbak, sekali lagi. Salam kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berhasil melewati momentum penting dan menegangkan, yakni pembacaan teks proklamasi pertama kalinya hingga terdengar ke telinga masyarakat Indonesia secara masif dan menyeluruh. Babak baru tersebut dicatat melalui tulisan dan alat material yang tersimpan di setiap sudut gedung-gedung bersejarah di Indonesia hingga saat ini. Lantas, semangat perjuangan tersebut harus selalu berdengung dan dilaksanakan hingga saat ini. Terlebih segmentasi masyarakat yang dirancang menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Semangat perjuangan yang tidak hanya terucap melalui lidah saja, namun benar melakukannya di setiap segala sisi aspek, baik sosial, budaya, agama, dan terkhususnya bagi bangsa. Makna merdeka bagi semua pihak memanglah mengacu kepada kata bebas. Namun, yang menjadi sorotan penting adalah bebas untuk menuju kemerdekaan Indonesia yang sejati, seperti satu kalimat pegangan Indonesia dalam menjalani 1 tahun ke depan, yakni bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.